Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alfid Rifki dari kelas 3 IPA 1. Sebuah hikayat lama yang berasal dari Sawang, Aceh Utara, menceritakan seorang murid yang durhaka kepada guru. Cerita bermula ketika seorang pemuda yang hidup di Sawang di sebuah perguruan. Ia adalah pemuda yang pandai dan berani. Semua ilmu yang diajarkan oleh gurunya, Tengku Diluk Drin, dapat dikuasai olehnya dengan cukup cepat. Karena itulah dia disebut dengan sebutan malim muda, yang dapat diartikan orang yang berilmu di usia muda. Karena hal inilah dia diangkat menjadi tangan kanan gurunya. Maka pada suatu hari, Tengku Diluk Drin memberikan sebuah tugas ke malim muda. Akan tetapi sebelumnya malim muda harus berjanji dulu kepada gurunya bahawa ia akan mematuhi segala yang dikatakan Tengku Diluk Drin. Malim muda pun menyanggupi hal tersebut. Kemudian Tengku Diluk Drin mengeluarkan sebuah buku tebal yang menyimpan rahasianya, lalu berbisik kepadanya, "Ini kitab, ini milik sahabatku yang tinggal di desa seberang sungai. Kuperintahkan kepadamu untuk membawa kembali kitab ini kepada pemiliknya. Tapi jangan pernah kau membuka apalagi membacanya." Tengku Diluk Drin melarang keras untuk membuka kitab tersebut. Ia sampai mengulang kalimat itu beberapa kali. Tanpa terlalu banyak bicara, malim muda menyanggupi hal tersebut. Tak lama kemudian, berangkatlah malim muda untuk menghantarkan kitab itu. Perjalanan yang harus ia tempuh untuk menghantarkan benda itu adalah 1 hari, dan ia harus kembali lagi kepada gurunya untuk melaporkan diri. Ketika perjalanannya sudah setengah jalan, malim muda berpikir, "Mengapa kitab ini tidak boleh dibuka? Pasti ada sesuatu yang mungkin Tengku tidak bisa memberitahuku bahawa kitab ini kitab bertuah, penuh dengan ilmu-ilmu tinggi. Bisa-bisa nanti aku bisa menyainginya," pikir malim muda. Maka muncullah pikiran malim muda untuk melanggar janjinya kepada sang guru. Berhentilah dia di perjalanan untuk membuka kitab tersebut. Benar saja, isi kitab adalah ilmu-ilmu tinggi yang belum ia pelajari, seperti cara-cara berubah menjadi tumbuhan atau binatang. Ia pun mempelajari ilmu itu, dan tak lama malim muda sudah menguasainya. Ia lalu melanjutkan perjalanan untuk menghantarkan kitab. Sesampainya di desa seberang, malim muda memberikan kitab tersebut dan kembali melanjutkan perjalanan pulang. Ternyata sang guru yaitu Tengku Diluk Drin sudah mengetahui melalui mata batin jika muridnya sudah melanggar janji. Akan tetapi Tengku Diluk Drin yang bijak tak mengatakan apa-apa pada malim. Ia hanya melihat dan memantau gerak-gerik muridnya dari jauh. Adapun isteri Tengku Diluk Drin adalah seorang wanita yang masih muda. Kecantikannya membuat malim muda mudah terpesona. Karena dimabuk cinta, malim muda menggunakan ilmu baru yang diperoleh tanpa seizin gurunya untuk hal yang tercela. Terkadang ia merupakan diri menjadi sebatang pohon pisang di samping sumur hingga dengan bebasnya mengintip isteri Tengku Diluk Drin saat mandi. Sang guru tahu dengan hal itu, tapi ia menunggu waktu yang tepat hingga datanglah waktu yang tepat. Saat itu, malim muda sedang menjelma menjadi pohon pisang. Ini tumbuh tapi tak pernah berbuah, ada bayinya ku tebang saja. Setelah berkata demikian, ia pun mengayunkan parangnya. Malim muda kalah. Ia segera berubah dirinya menjadi kucing dan lari tunggang langgang dan tak pernah kembali. Karena hal itulah malim muda menjadi murid yang durhaka, dan julukannya berubah menjadi Juki yang berarti durhaka. Ia pun kabur ke hutan untuk bertapa. Dari sanalah sebutan malim muda berubah menjadi Juki Tapa. Keluar dari bertapa, ia membangun sebuah kerajaan. Juki Tapa memimpin dengan angkuh. Dan tak hanya itu, ia juga mempunyai 99 istri. Tak cukup dengan hal itu, Juki Tapa berniat mencari istri ke-100, dan ternyata di kerajaan tetangga, yaitu kerajaan Kuala Dua, sang raja memiliki istri yang cantik jelita. Raja tersebut sudah memiliki seorang anak yang masih bayi bernama Banta Muda. Juki Tapa pun berniat untuk menculik istri dari raja itu yang bernama Cut Nyani. Singkat cerita, pada suatu hari, raja dari kerajaan Kuala Dua sedang pergi berburu. Mengetahui hal itu, Juki Tapa bergegas pergi menculik Nyani.
Hal tersebut diketahui oleh sang raja. Raja yang bernama Banta itu pun menyerang kerajaan Jugitapa. Namun sayang, sang raja dirubah menjadi batu oleh Jugitapa. Tak sampai di situ, ketika sang anak Raja Banta sudah besar, ia pun mencari jejak sang ayah dan ibunya. Setelah mengetahui semua yang terjadi, Banta muda yaitu anak dari Raja Banta mencari kelemahan Jugitapa. Maka, pergilah ia mencari informasi tentang Jugitapa, kesaktiannya dan kelemahannya. Hingga suatu hari Banta muda mengetahui rahasia dan kelemahan Jugitapa. Ternyata Jugitapa meninggalkan nyawanya pada seekor burung beo yang berdiam di atas sebatang pohon di rawa-rawa yang dikelilingi lumpur panas. Bukan hal yang mudah untuk melewati lumpur panas tersebut, namun ia tak habis akal. Banta muda menemukan cara untuk membunuh burung beo, yaitu dengan cara memanahnya. Memberikan keahlian, ia berhasil membunuh burung beo tersebut. Dan bersamaan dengan matinya burung beo itu, tamatlah Jugitapa.